Lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan Bapak juga demikian. Ah, Apa yang ingin Bapak bicarakan pagi ini? Saya ingin bicarakan tentang seringnya siswa terlambat datang ke sekolah Pak. Oh iya ya, hari ini kita akan membicarakan tentang masalah siswa yang sering terlambat ke sekolah. Jadi apa yang ingin Anda capai dari pembicaraan kita? Oh ya Pak, masalah keterlambatan datang ke sekolah ini sepertinya menjadi masalah yang banyak ditemui di sekolah akhir-akhir ini. Saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini. Saya ingin mencari cara agar mereka terbiasa datang tepat waktu sehingga tidak terlambat mengikuti pembelajaran, utamanya di jam-jam pertama. Paham Pak. Terima kasih sudah berbagi. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah. Nah, sekarang mari kita coba identifikasi situasinya dari skala 1 hingga 10. Seberapa besar Bapak merasa mendekati mencapai tujuan saat ini? Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya. Dari skala 1, saat ini skala itu masih berada di level 5, Pak. Banyak siswa yang sering terlambat dan mempengaruhi proses belajar mereka. Saya mengerti. Menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah saat ini? Menurut saya ada beberapa kekuatan yang saya miliki, seperti berkolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk mencoba memberikan pemahaman kepada siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Dan dari hal itu, sudah ada beberapa siswa yang sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat tersebut. Baik, adakah keterobosan kegiatan atau hal ini yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah keterlambatan siswa ini? Kegiatan lain yang akan saya lakukan adalah akan mencoba melibatkan orang tua atau wali dari siswa, Ibu, Pak. Dan kegiatan lainnya adalah senantiasa mengingatkan anak akan keyakinan sekolah yang telah mereka yakini. Bagaimana Bapak akan melibatkan orang tua atau wali murid dalam hal ini, Pak? Saya akan membuat grup dengan para orang tua murid, sehingga melalui grup ini saya akan melakukan komunikasi yang intens agar orang tua senantiasa mengingatkan dan membantu anak-anaknya di rumah agar bisa lebih cepat berangkat ke sekolah. Oh, baik. Kalau keyakinan sekolah, bagaimana Bapak akan melakukannya? Jadi begini Pak, setiap ada siswa yang terlambat, selalu kami tangani dengan menerapkan segitiga restitusi. Anak-anak yang biasa terlambat, kami bawa mereka pada keyakinan sekolah yang telah dia sepakati. Dan hal-hal baik yang ada pada diri mereka, dan mereka yakini. Mereka juga sudah menemukan solusi atas masalahnya yang jadi masalah adalah masih ada siswa yang tidak konsisten untuk terus menjalankan solusi yang sudah dia dapatkan. Oh ya, ada beberapa siswa yang seperti itu, Pak ya. Kalau untuk hal ini sudah sangat sedikit, Pak. Cuma hanya ada satu siswa yang sering terlambat, kemudian dilakukan restitusi. Tetapi
tidak konsisten melakukan solusi atas masalahnya tersebut. Oh, jadi langkah apa yang Bapak lakukan untuk hal tersebut, Pak? Jadi begini Pak, yang saya lakukan adalah kembali melakukan restitusi setelah mengetahui kalau hal yang membuat anak ini tidak dapat konsisten untuk melakukan solusi atas keterlambatannya karena anak ini kecanduan game online. Jadi saya sudah melakukan pemanggilan kepada orang tua anak tersebut untuk melakukan kerjasama agar dapat memantau dan mengingatkan anak agar dapat membatasi kegiatannya bermain HP sehingga tidak menyebabkan anak ini kelelahan dan terlambat bangun di pagi hari. Oh ya, ya, sangat menarik dan bagus apa yang Bapak lakukan. Bagaimana dengan hambatan atau kendala lain yang menyebabkan siswa datang terlambat ke sekolah, Pak? Nah, begini Pak, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab siswa terlambat datang ke sekolah. Seperti jarak rumah ke sekolah, jalanan yang ditempuh oleh siswa yang tergolong ekstrim, utamanya di saat musim hujan, dan beberapa kendala transportasi yang membuat beberapa siswa itu sulit untuk datang tepat waktu. Jadi bagaimana menurut Bapak atau apa solusinya yang bisa diterapkan, Pak? Saya pikir bisa melibatkan orang tua lebih aktif untuk membantu sekolah dan anak-anak mereka untuk mempersiapkan diri lebih awal sehingga ada waktu lebih yang dipersiapkan untuk menempuh jarak dari rumah ke sekolahnya. Nah, kegiatan lainnya yang bisa dilakukan orang tua atau murid ya selalu mengecek kendaraan yang digunakan anak-anak mereka atau bisa juga mengantarkan anak-anak mereka ya, apalagi pada saat hujan. Baik, itu suatu langkah yang positif, Pak. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini, Pak? Eh, Prioritas utamanya adalah mengundang orang tua dalam kegiatan sekolah. Setelah itu, kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik. Itu adalah langkah yang sangat bagus, Pak. Bagaimana dengan jangka waktunya, Pak? Kalau saya harap dalam bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan positif dan sudah tidak ada lagi siswa yang datang terlambat ke sekolah. Oh, bagus sekali, Pak. Bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan rencana ini, Pak? Nah, keberhasilannya bisa dilihat dari sudah tidak ditemukannya lagi masalah siswa terkait hal keterlambatan datang ke sekolah. Dan bagaimana siswa dapat belajar dengan baik di kelas, utamanya pada jam-jam pertama di sekolah, serta semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah. Itu hebat, Pak. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan, Pak. Bagaimana Bapak rencana menghadapinya, Pak? Jadi saya akan mencoba berpikir tentang alternatif atau solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Saya juga akan berbicara dengan rekan guru untuk mendapatkan masukan-masukan yang positif. Terdengar bagus. Bagaimana komitmen Bapak tentang rencana aksi ini, Pak? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu. Siapa tahu apa siapa atau apa yang bisa membantu Bapak menjaga komitmen ini, Pak? Jadi rekan-rekan guru utamanya, ya, utamanya lagi para wali kelas dan guru BK serta orang tua pasti akan mendukung. Mungkin juga beberapa siswa yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bagaimana dengan tindak lanjut Bapak setelah sesi coaching ini, Pak? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Bapak lagi jika ada hal yang perlu didiskusikan.
Itu hebat sekali, Pak. Saya percaya Bapak bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Bapak butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk berbicara dengan saya lagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya menghargai dukungannya. Tidak masalah, Pak. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, Pak. Amin. Terima kasih lagi, Pak. Sama-sama, Pak. Tetap semangat dan teruslah berusaha untuk kemajuan siswa kita, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Ada, Pak. Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak ini. Tidak apa-apa, Pak. Begini, Pak, saya mau curhat tentang masalah saya, Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang saya bisa bantu, Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi, Pak, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Pak. Masalahnya apa ya, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Pak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu itu supervisi tersebut saya mendapat teguran dari Bapak pengawas, Pak. Bagaimana bisa ya, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Tidak serius? Tidak seriusnya yang bagaimana, Pak? Bapak pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak, ini. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau kok sampai dikritik oleh pengawas? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, Pak. Saya tidak memakai buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas? Saya sejujurnya, Pak, menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar dengan menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau tersinggung, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Pak. Kalau begitu, saya mau tanya Bapak ini. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan dan mengajak siswa untuk menonton video dan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif yang menyenangkan, Pak. Begitu. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Nah, siswa termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Pak. Oh, sebenarnya sudah bagus ya, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda loh, Pak. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Pak? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Pak.
Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas itu kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada gunanya juga ya Pak. Nah, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain ada yang terbengkalai Pak. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu Pak, karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari Pak. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak ini merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ya. Iya iya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah Pak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi diri dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Nah, mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat Pak untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi Pak. Lalu apakah ada hal-hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Oh, langkah yang Bapak ambil ini sudah tepat sekali, Pak. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, Pak. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya nanti salah langkah, Pak. Syukurlah, Pak, kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari Bapak pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak. Lalu dukungan apa yang dilakukan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan Pak. Nah, itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Pak. Amin, amin. Sama-sama, Pak.
Maaf, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya, Pak. Oh iya Pak, silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, Pak. Sama-sama, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.